Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswi kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya sama Budi Sungriat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita bisa berkumpul segera di SMA Budi Sungriat untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya. Mungkin pembelajaran kali ini sedikit berbeda ataupun sangat berbeda dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya karena penyampaian materi kali ini dilakukan dengan penyampaian melalui video yang kalian tonton di YouTube. Namun Bapak berharap meskipun materi pembelajaran kali ini disampaikan melalui video, namun kalian bisa belajar sendiri di rumah dan juga bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Silahkan dicatat dan silahkan tanyakan jika ada yang tidak kalian. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada materi kali ini, Bapak ingin mengucapkan selamat untuk kalian semua telah sampai pada titik yang tinggi di SMA Budi, yaitu di kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, Bapak akan menyebutkan kompetensi dasar 3.1 atau pencapaian dalam pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar 3.1 itu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Indikatornya mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah novel serta mengidentifikasi unsur kebahasaan novel. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pedagogi center dan center learning. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah novel berdasarkan rancangan dan mempresentasikan serta mengomentari dan merevisi unsur-unsur intrinsik dan kebahasaan novel dan hasil penyusunan novel. Nah, sambil bersantai, mari kita mulai pembelajaran materi kali ini, yaitu materi mengenai novel. Apa pengertian novel? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata novel. Mungkin di antara kalian banyak di sini pecinta novel, ya, pecinta novel dari berbagai macam tulisan pengarang maksud Bapak ataupun berbagai macam tema ataupun genre pada novel itu sendiri. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel diartikan sebagai karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Secara istilah, novel juga bisa didefinisikan sebagai sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Umumnya, novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kalian simpulkan sendiri ya apa itu pengertian novel, baik menurut KBBI ataupun secara istilahnya, dan masih banyak lagi pengertian novel dari berbagai macam tokoh yang ada di dunia ini. Nah, mari kita analisis unsur intrinsik pada novel. Sebenarnya unsur intrinsik pada novel itu sama saja seperti unsur intrinsik pada puisi ataupun cerita pendek atau cerpen ya. Namun mari kita segarkan kembali ingatan kita atau kita ulas kembali tentang unsur intrinsik pada novel itu sendiri. Yang pertama, unsur pembangun dari dalam atau unsur intrinsik untuk membuat sebuah novel itu yang pertama diperlukan satu tema atau gagasan pokok atau ide pikiran. Nah, tema ini adalah sebuah gambaran luas tentang kisah yang akan dibuat sebagai berita dalam novel. Mungkin kalian sudah mengerti ya apa itu tema itu sendiri. Misalkan kalian ingin membuat sebuah cerita ataupun sebuah novel, nantinya temanya tema tentang kemerdekaan, tema tentang perjuangan seperti itu, ataupun tema tentang kasih sayang seorang anak kepada ibunya, menceritakan tentang kehidupan sebuah keluarga, itu tema ya. Nah, selanjutnya yaitu ada plot ataupun rangkaian peristiwa. Plot sendiri yaitu berisi urutan jalan cerita dalam novel yang disampaikan oleh penulis dalam novelnya. Jadi plot itu rangkaian peristiwanya dari kejadian pertama sampai ke kejadian-kejadian selanjutnya
yang disusun, yang diurut menurut keinginan ataupun gaya yang diinginkan oleh pengarangnya atau penulisnya. Selanjutnya ada tokoh atau penokohan. Nah, tokoh itu sendiri yaitu pelaku dalam sebuah novel, sedangkan penokohannya adalah watak ataupun karakter dari pelaku dalam sebuah cerita novel. Jadi berbeda ya. Nah, selanjutnya itu ada latar atau setting. Latar atau biasa disebut dengan setting atau yang biasa dikenal dengan setting sendiri yaitu adalah gambaran peristiwa-peristiwa yang mengacu pada waktu. Ingat ya, yang mengacu pada waktu, tempat, dan suasana yang terjadi pada novel. Oke, itu unsur intrinsik pada novel. Selanjutnya yaitu ada sudut pandang atau penyajian peristiwa dan tokoh oleh pengarang. Sudut pandang sendiri yaitu strategi yang biasanya digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Sudut pandangnya biasanya dari tokoh utamanya, ya, dari tokoh utamanya untuk menarik pembaca terhadap bacaannya. Nah, seperti contohnya dalam sudut pandang sendiri, kenapa bisa disebut strategi? Ketika kita membaca novel, biasanya kita akan terfokus pada tokoh utama yang dikisahkan. Dan di sini, kenapa sudut pandang itu diperlukan, di mana pengarang ataupun penulis menggiring kita untuk masuk ke dalam cerita. Contohnya misalkan pemilihan kata, sudut pandangnya diceritakan aku pada novel, ataupun gaya bahasa yang dipilih yaitu sudut pandangnya itu pelaku utamanya dituliskan aku. Seolah-olah kita sebagai pembaca itu berada ataupun merasakan apa yang diceritakan oleh pengarang, itu kita seolah-olah kitalah tokoh utama itu. Nah, itu biasanya dapat menimbulkan emosi ataupun ikatan tersendiri terhadap imajinasi kita, terhadap bacaan kita. Nah, itu kenapa sudut pandang itu termasuk bagian pembangun dari dalam yang sangat penting pada unsur intrinsik sebuah novel. Selanjutnya yang terakhir yaitu amanat. Nah, untuk amanat sendiri ya kalian tahu, sama seperti puisi, sama seperti cerita pendek, amanat yaitu pesan pengarang yang terkandung dalam cerita, apa yang ingin dia sampaikan, entah itu pesan moralnya mengenai apa, ataupun ada pesan pendidikan, pesan sosial, pesan agama, dan masih banyak lagi pesan-pesan yang dapat membangun lainnya yang bermanfaat untuk kita. Baik, Bapak rasa kita bahas secara sedikit dulu saja mengenai novel. Tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah sambil bersantai, kalian bisa baca novel, kemudian kalian tentukan unsur intrinsik novel tersebut, yaitu meliputi 1, tulis judul dan pengarang, terus kalian identifikasi ataupun analisis temanya, tema apa novel tersebut, kemudian kalian tentukan ataupun kalian catat ataupun kalian ketik nantinya apa saja, apa itu rasanya dan apa amanat dari novel yang telah kalian baca. Dan novelnya itu bentuknya karangan bebas, kalian boleh baca dari pengarang siapapun, temanya tema novel ataupun boleh itu tema tentang remaja, percintaan, tema horor dan sebagainya, itu silahkan Bapak membebaskan itu. Silahkan cari referensinya dari mana saja, boleh baca novel-novel online yang banyak ya sekarang, tidak mesti kalian harus mencari buku, tidak, banyak bacaan-bacaan yang sudah dipermudah sekarang, bisa kalian baca lewat gawai ataupun handphone ataupun smartphone kalian. Jadi kalian ketik apa saja yang kalian telah temukan itu judul dan pengarang, tema, serta latar dan amanat, kalian kirim ke email Bapak yang ada di bawah ini di rusdihan1995@iCloud.com ya. Baik, Bapak rasa itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang sedikit Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat dan silakan belajar di rumah. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, tetap menjaga dan selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah.
semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali di akhir sekalian. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.